Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah kiriman dari salah satu subscriber kita yang ada di Singapura ya, yaitu Mbak Ani. Wah, Mbak Ani nih. Mbak Ani dulu pernah kirim satu cerita ya tentang kakek yang dirawat di rumah sakit di Singapura, dan kali ini Ani akan membagikan satu kisah dari kampung halamannya di Jawa Timur. Dan dalam penulisannya, dalam penggarapannya ini kami dibantu oleh Mbak Sanung Nareswari ya. Asik, keren banget jadinya nih. Tapi sebelum kita masuk dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena teman-teman kami selalu siap berkarya di setiap harinya, selalu tambah semangat pokoknya. Gak pakai lama-lama lagi ya, gak pakai basa-basi kepanjangan, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Pesugihan Gunung Kawi, si penjual jamu. Di sebuah desa kecil di ujung timur Pulau Jawa, hiduplah Andri bersama istrinya yang bernama Anis. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana dengan dua anak kecil. Anak pertama mereka perempuan, berusia sekitar 5 tahun, secantik ibunya. Sedangkan anak kedua seorang lelaki yang baru berusia 2 tahunan, tampak menggemaskan dengan wajahnya yang tampan. Kehidupan keluarga kecil ini sederhana, bahkan bisa dibilang jauh di bawah garis kemiskinan. Andri bekerja sebagai penjual jamu keliling, mengayuh sepeda ontel tua dari satu kampung ke kampung lainnya demi menghidupi keluarga. Setiap pagi, Anis menyiapkan jamu untuk dijual Andri. Dengan tekun, ia mencampurkan berbagai rempah, menumbuk bahan-bahan seperti kunyit, jahe, dan juga temulawak. Setelah semuanya siap, Andri mengemasnya dalam botol-botol dan memasukkan ke dalam keranjang yang dipasang di bagian belakang sepeda ontelnya. Di bawah terik matahari ataupun hujan yang mengguyur deras, Andri tetap berkeliling menyusuri jalan-jalan desa untuk menjajakan jamunya. Kaki yang lelah dan tubuh yang mulai menua tak menyurutkan semangatnya. Setiap hari ia berharap bisa membawa pulang uang yang cukup untuk membeli beras dan kebutuhan harian lainnya. Suatu siang, setelah berkeliling desa sejak pagi, Andri mulai merasa tubuhnya lelah luar biasa. Terik matahari yang menyengat dan beban keranjang yang berisi jamu mulai terasa berat di punggungnya. Kakinya pun mulai gemetar. Saat mengayuh sepeda, ia sadar ia perlu istirahat sejenak. Di tengah perjalanan, Andri melihat sebuah gubuk kecil di pinggir sawah. Gubuk itu biasanya digunakan para petani untuk berteduh saat mereka beristirahat di sela-sela pekerjaan mereka. Andri memutuskan untuk berhenti di sana, menegakkan sepedanya di samping gubuk, lalu ia duduk di dalamnya. Angin yang bertiup dari hamparan sawah memberi sedikit kesejukan di tengah panas yang menyiksa. Sambil mengusap keringat yang mengalir di dahi, Andri mencoba mengatur napasnya di dalam gubuk itu. Ia duduk bersandar pada dinding bambu yang sudah mulai reot. Suasana di sekitaran gubuk sangat tenang. Hanya suara gemerisik daun padi yang tertiup angin yang terdengar, diselingi oleh suara jauh burung-burung yang terbang melintas di atas sawah. Meski suasananya damai, rasa letih tak bisa hilang begitu saja. Andri menyadari jika tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Beberapa menit kemudian, seorang lelaki tua datang mendekat. Dari penampilannya, ia jelas seorang petani. Pakaian yang dikenakan penuh dengan lumpur, topi caping besar di kepalanya melindungi wajahnya dari sengatan matahari. Lelaki itu membawa bungkusan kecil di tangan kirinya, nampak berisi bekal makan siang. Petani itu menyapa Andri dengan suara ramah.
Istirahat juga, Mas. Andri tersenyum tipis sambil mengangguk. Iya, Pak. Tadi habis keliling jualan jamu, tapi rasanya panas banget cuaca hari ini. Petani itu mengangguk faham. Ia duduk di sebelah Andri, meletakkan bungkusan makan siangnya di atas lantai bambu gubuk itu. Cuacanya memang panas sekali. Mungkin memang butuh istirahat sebentar. Kalau dipaksa terus-terusan nanti bisa sakit. Andri hanya terdiam, mengusap wajahnya yang terasa lengket oleh keringat, kepalanya sedikit berputar. Tanda ia harus berbaring sebentar. Andri tahu dirinya tak bisa terus memaksakan diri, tapi kebutuhan hidup memaksanya untuk tetap bekerja tanpa henti. Dua anaknya di rumah dan juga istrinya yang setiap hari menunggu hasil dari jeripayanya, semua itu membuatnya tak punya pilihan lain. Petani yang duduk di sebelahnya membuka bekal makan siangnya, nasi putih yang dibungkus daun pisang dengan lauk sederhana, ikan asin dan sambal terasi. Ia mengambil sejumput nasi, memakannya perlahan sambil sesekali melirik ke arah Andri yang masih duduk diam. Masnya sudah makan? Tanyanya sambil mengunyah pelan. Andri tersenyum lebar. Belum, Mbak. Nanti kalau sudah sampai rumah, saya baru makan. Petani itu mengangguk, lalu mengambil sepotong ubi jala rebus dari bekalnya dan menyodorkan ke Andri. Silakan diambil, Mas. Buat teman istirahat, biar ada tenaga lagi. Pada awalnya, Andri menolak. Ia merasa sungkan, tapi akhirnya ia menerima tawaran itu. Ia menggigit ubi jalar yang diberikan petani itu dengan rasa syukur. Rasa manis yang membelai lidah, terasa seperti berkah di tengah rasa lelah yang luar biasa. Meskipun hanya sepotong, nyatanya ubi rebus itu memberikan Andri sedikit tenaga untuk melanjutkan harinya. Setelah beberapa saat, Andri mulai merasa sedikit lebih baik. Keringat di tubuhnya sudah mengering. Ia tak bisa berlama-lama di sana karena jamu yang dibawanya harus segera dijual sebelum sore. Tetapi perasaan lelah yang teramat sangat membuat semangatnya ikut turun. Ia merenung sebentar sebelum mengeluarkan sebuah pertanyaan yang sudah lama berputar di pikirannya. Bagaimana caranya ya, Pak? Biar hidup saya bisa lebih layak. Hidup seperti ini berat sekali, Pak. Tiap hari rasanya selalu saja kurang. Pak Karmin, petani tua yang duduk di samping Andri, terdiam sejenak sambil menyuap nasi terakhir dari bekalnya. Wajahnya terlihat tenang, tapi ada kilatan serius di tatapan matanya. Mas, kalau mau hidup lebih baik, tapi melalui jalan yang lurus itu susah. Ya harus cari cara lain. Jawabnya pelan. Kalau memang kamu mau, ada satu cara yang cepat. Andri mengernyitkan dahi, ia merasa penasaran. Cara cepat? Cara cepat gimana ya, Pak? Pak Karmin menatap Andri dengan pandangan yang lebih serius. Coba kamu pergi ke Gunung Kawi, cari pesugihan di sana. Banyak orang yang dulunya miskin, sekarang hidup berkecukupan setelah ke sana. Cuma ya itu, memang harus ada pengorbanan. Tapi kalau kamu memang benar-benar butuh uang, ya itu salah satu cara yang bisa dicoba. Andri tersentak kala mendengar saran itu. Ia pernah mendengar desas-desus tentang Gunung Kawi dan juga cerita pesugihan, hanya saja tak pernah terfikirkan olehnya untuk melakukan hal semacam itu. Akan tetapi ucapan Pak Karmin terngiang-ngiang di kepalanya saat ia melanjutkan perjalanan pulang. Sesampainya di rumah sore itu, Andri bercerita kepada Anis tentang apa yang didengarnya dari Pak Karmin. Pada awalnya, ia ragu untuk menyampaikan semua, tetapi melihat Anis yang selalu bersusah payah mengurus rumah tangga dan merawat anak-anak dengan kondisi ekonomi yang sulit, ia pun akhirnya membuka percakapan. Nis, tadi di sawah, Mas ketemu sama Pak Karmin. Dia itu bilang, kalau kita mau hidup kita lebih baik, ada satu cara yang cepat. Andri mulai. Kita harus ke Gunung Kawi dan mencari pesugihan. Anis yang sedang sibuk menyiapkan makan malam berhenti sejenak dan menatap Andri dengan penuh perhatian. Pesugihan? Maksudmu kayak dengan cara yang cepat? Andri mengangguk pelan. Ya, katanya banyak orang yang berhasil. Tapi ya gitu, tentu ada syarat dan pengorbanan yang harus kita lakukan terlebih dulu.
Anis terdiam, pikirannya berputar cepat, kebutuhan sehari-hari yang selalu pas-pasan, anak-anak yang harus diberi makan, dan kebutuhan rumah yang terus menumpuk. Mereka selalu kekurangan. Meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, Anis akhirnya berkata, "Ya kalau memang bisa membantu kita keluar dari kemiskinan, kenapa tidak dicoba?" Andri menghela nafas panjang. Ada keraguan dalam hatinya, tetapi setelah melihat istrinya yang mulai tertarik, ia merasa dorongan yang sama. "Baik," katanya, "besok kita berangkat." Perjalanan Andri dan Anis menuju Gunung Kawi dimulai pagi-pagi buta setelah menyiapkan bekal seadanya dan memastikan anak-anak mereka dititipkan pada ibunya Anis. Mereka lalu berangkat ke terminal bus di kota kecil itu. Perasaan campur aduk memenuhi pikiran antara harapan untuk kehidupan yang lebih baik dan keraguan tentang apa yang akan mereka temui di Gunung Kawi. Setelah tiba di terminal, mereka menaiki bus antar kota yang sudah usang. Bus itu penuh sesak dengan penumpang lain, kebanyakan orang yang berangkat ke pasar atau ke kota lain untuk bekerja. Andri dan Anis memilih duduk di dekat jendela, berharap bisa merasakan sedikit udara segar saat bus melaju melewati jalan berliku yang naik turun. Perjalanan di bus terasa lama dan melelahkan, kondisi jalanan tidak mulus, banyak lubang yang membuat bus berguncang keras setiap kali melewatinya. Debu yang berterbangan dari jalan tanah makin menambah rasa lelah mereka. Meskipun baru setengah perjalanan, setelah hampir 3 jam lamanya di dalam bus, mereka pun akhirnya tiba di sebuah perhentian kecil di kaki gunung. Di sini, perjalanan mereka belum selesai. Gunung Kawi masih jauh di atas, dan satu-satunya cara untuk sampai ke sana adalah dengan menggunakan jasa ojek. Mereka segera mencari tukang ojek yang bersedia mengantarkan mereka. Tidak butuh waktu lama, seorang pengojek dengan jaket lusuh mulai mendekati mereka. "Gunung Kawi ya mas, Mbak? Ayo, saya bisa antar. Tapi jalannya itu menanjak dan terjal. Perjalanannya bisa sampai 1 jam lebih," kata tukang ojek itu sambil menyiapkan motornya. Andri dan Ani setuju. Meskipun bayangan jalanan terjal sudah membayangi pikiran mereka, setelah tawar-menawar soal harga, mereka berdua pun menaiki motor. Anis memeluk erat tukang ojek dari belakang, berusaha menjaga keseimbangan saat motor mulai menanjak jalan sempit yang berkelok-kelok. Perjalanan terasa jauh lebih berat daripada yang mereka bayangkan. Jalanan berbatu yang licin oleh lumut dan tanah merah membuat motor seringkali terguncang keras. Setiap tikungan tajam dan tanjakan yang curam membuat jantung mereka berdebar kencang. Sesekali pengojek harus berhenti sejenak untuk menenangkan penumpangnya yang kepayahan. Hutan di sekitar semakin lebat, menyisakan sedikit cahaya mentari yang menembus rimbun dedaunan. "Sebentar lagi sampai mas, Mbak," kata salah satu pengojek sambil menghapus peluh di dahinya. "Nah, setelah ini jalanan sedikit lebih mudah, ya tapi tetap harus hati-hati." Setelah perjalanan yang melelahkan, mereka pun akhirnya tiba di sebuah pos kecil di kaki Gunung Kawi. Perasaan lega sempat mengalir saat mereka turun dari motor, lalu segera tergantikan oleh rasa tegang saat mereka melihat jalan setapak yang menanjak ke arah puncak. Di depan mata mereka, Gunung Kawi berdiri kokoh dan mencekam, menyelimuti daerah itu dengan suasana mistis. "Ini masih belum selesai," bisik Andri pada Anis. Suaranya penuh kelegaan tapi juga penuh tekad. "Kita sudah sampai sejauh ini. Kita harus lanjutkan sekarang." Setelah tiba di pos kecil di kaki Gunung Kawi, Andri dan Anis masih merasa lelah dari perjalanan panjang dengan bus dan ojek. Di balik rasa lelah itu, ada perasaan penasaran dan cemas yang mulai membayangi mereka. Langkah selanjutnya yang harus mereka lakukan adalah mencari juru kunci sosok yang akan memandu mereka dalam ritual pesugihan. Dengan petunjuk dari warga sekitar, mereka menuju ke sebuah rumah tua yang tersembunyi di balik pohon-pohon besar. Rumah itu terbuat dari kayu dengan atap genting yang sudah berlumut. Andri dan Anis saling berpandangan sebelum mengetuk pintu rumah.
Pintu berderit saat dibuka. Di baliknya muncul seorang lelaki tua dengan wajah keras penuh keriput, sorot matanya tajam, menelisik Andri dan Anis seolah ia bisa membaca apa yang mereka inginkan bahkan sebelum mereka berdua berbicara. Lelaki itu mengenakan celana panjang lusuh dan kemeja lengan panjang yang warnanya sudah memudar. "Kalian mau apa kesini?" tanyanya dengan suara serak tetapi tegas. Andri menelan ludah sebelum menjawab. "Kami dengar di sini bisa mencari pesugihan ya Pak. Kami ingin tahu apa yang harus kami lakukan." Juru kunci itu menatap mereka sejenak sebelum akhirnya tertawa kecil seolah sudah sering mendengar permintaan semacam itu. "Mudah. Kalau kalian memang benar-benar ingin menjadi kaya dengan cara ini, kalian harus menyiapkan beberapa hal. Tidak sulit dicari, tapi harus lengkap." Anis yang sejak tadi berdiri di samping suaminya semakin erat menggenggam tangan Andri. "Ah, apa saja ya Pak yang harus kami siapkan?" Juru kunci itu melangkah lebih dekat dan berkata dengan nada tenang namun tegas. "Kalian harus menyediakan ayam ingkung, kembang setaman, dan ubur ampe lainnya. Semua itu harus ada sebelum malam ini." Andri mengangguk cepat meskipun dalam hatinya ia merasa sedikit gugup. "Baik, baik Pak, kami akan siapkan semuanya." Juru kunci itu tersenyum tipis lalu menyolongkan tangan. "Mana uangnya? Biar istriku yang menyiapkan semuanya." Anis menyerahkan sejumlah uang yang dimilikinya pada juru kunci. Ia tidak punya pilihan lain karena di tempat itu tentunya hanya sang juru kunci yang tahu di mana membeli semua keperluan mereka. Malam itu persiapan sudah selesai. Sang juru kunci bertanya, "Kalian sudah siap?" Andri mengangguk. Dalam hatinya ada sedikit keraguan yang mulai muncul, tapi langkah mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. "Kami siap Pak." Juru kunci itu kemudian membawa mereka ke sebuah lokasi yang tersembunyi di tengah hutan di dekat gunung. Jalan setapak yang mereka lewati dipenuhi oleh suara-suara malam yang menambah suasana semakin mencekam. Angin dingin meniup dedaunan, sementara langit malam hanya diterangi oleh bulan sabit yang redup. Setelah berjalan sekitar setengah jam, mereka pun tiba di depan sebuah sumur tua yang terlihat sudah lama tak terpakai. Bibir sumur sudah penuh lumut dan airnya tampak hitam pekat di sekeliling sumur. Ada pohon-pohon besar yang menjulang, membuat tempat itu terasa sangat tertutup dan sunyi. "Tepat di sini," kata sang juru kunci itu. "Di pinggir sumur ini, kita akan melakukan ritualnya. Ayo, letakkan semua ubur ampe di sekeliling sumur." Andri dan Anis mengikuti perintah juru kunci dengan hati-hati. Mereka mulai menata ayam ingkung di depan sumur, mengelilinginya dengan kembang setaman dan menyalakan dupa. Aroma dupa segera memenuhi udara, bercampur dengan bau lembab dari air sumur tua. Cahaya lilin yang mereka nyalakan bergetar pelan di bawah tiupan angin malam. "Tunggu sampai tengah malam," perintah juru kunci itu. "Dan saat itulah kita mulai." Waktu berlalu dengan lambat. Andri dan Anis duduk berdua menatap sumur tua dengan hati yang berdebar. Suara malam semakin sunyi. Hanya sesekali terdengar suara burung hantu atau angin yang menerpa dedaunan. Tepat pukul 12 malam, juru kunci bangkit dari tempat duduknya. "Sekarang waktunya." Ia mulai melafalkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya bergema di antara pepohonan. Dengan gerakan teratur, ia mengambil kembang setaman lalu menaburkannya ke dalam sumur. Setelah itu, ia mengambil ayam ingkung, membawanya ke tepi sumur lalu meletakkannya perlahan di bibir sumur seolah-olah sedang menyerahkan persembahan. Andri dan Anis menatap dengan tegang. Belum sepenuhnya mereka memahami apa yang akan terjadi. Tiba-tiba saja angin berhembus lebih kencang, membuat lilin yang menyala bergoyang-goyang hebat. Suara juru kunci itu semakin keras, seolah menyerukan sesuatu dari dalam kegelapan. Lalu semuanya hening. Tak ada suara, hanya gemerisik angin yang terdengar samar.
Sang juru kunci kemudian berbalik menghadap mereka, matanya tajam menembus gelapnya malam. Sekarang, kalian berdua harus memakan ayam ingkung ini. Kalian berdua wajib untuk menghabiskannya, karena ini adalah bagian terpenting dari ritual ini. Ingat, tidak boleh ada yang tersisa. Andri dan Ani saling berpandangan sejenak, ragu. Ya, mereka tidak pernah melakukan hal semacam ini sebelumnya. Dengan sedikit gugup, Andri mendekati ayam ingkung yang telah diletakkan di atas daun pisang di pinggir sumur. Tangannya gemetar saat dia mulai mencabik daging ayam dengan tangan telanjang. Anis menunduk, menarik nafas dalam-dalam sebelum ikut mencicipi ayam tersebut. Ayam ingkung itu dimasak utuh, dagingnya terasa gurih dengan sedikit aroma kembang yang masih tersisa dari ritual tadi. Andri makan dengan cepat, mengunyah daging ayam dengan tekad yang semakin kuat. Meskipun keringat dingin mengalir di pelipisnya, setiap potongan daging yang ia telan seperti menambah beban di pikirannya. Apakah benar ini jalannya? Ia berusaha menyingkirkan keraguan yang muncul di benaknya. Anis di sampingnya makan lebih lambat, wajahnya tampak pucat, tetapi ia tetap mengikuti perintah juru kunci tanpa protes. Malam semakin larut. Mereka harus menyelesaikan ayam itu. Tidak boleh ada sisa, begitu kata sang juru kunci. Ayam yang tampak besar dan utuh pada awalnya kini tinggal sedikit tulang dan sisa-sisa lemak yang masih menempel. Anis tampak kesulitan di bagian akhir. Sementara Andri menguatkan hatinya. Dengan tangan kotor dan penuh minyak, ia memunguti sisa daging dari tulang-tulang ayam itu, memastikan tidak ada yang tertinggal. Ketika akhirnya ayam itu benar-benar habis, Andri dan Anis terduduk lemas di samping sumur, perut mereka penuh kekenyangan. Juru kunci mengawasi mereka dari kejauhan, mengangguk puas. "Bagus," katanya perlahan. "Kalian sudah melakukan bagian kalian. Sekarang kita lanjutkan ke ritual berikutnya. Kalian sudah memenuhi syarat untuk bisa melihat ke dalam sumur. Tapi ingat, apapun yang kalian lihat nanti, jangan sampai menangis, apalagi menjerit. Jika kalian berani melanggar, maka semua itu akan gagal." Andri menelan ludah, rasa takut mulai merayap di dadanya, jantungnya berdetak lebih cepat. Sementara Anis, meskipun terlihat lebih tenang di luaran, tangannya bergetar halus. Mereka berdua mengangguk pelan, menandakan kesiapan mereka. Juru kunci itu lalu memutar tubuhnya dan memberi isyarat agar mereka mendekati sumur. Andri melangkah lebih dulu, diikuti oleh Anis di belakangnya. Cahaya bulan yang redup memantul di permukaan air sumur, memberikan efek temaram yang samar-samar. Andri perlahan menundukkan kepalanya, mendekati bibir sumur, sementara Anis berdiri di sampingnya, memegang erat lengan suaminya. Ketika mereka menatap ke dalam sumur, awalnya yang mereka lihat hanyalah air gelap yang tenang, memantulkan sedikit kilauan dari sinar bulan. Lalu dalam sekejap, sesuatu mulai muncul di permukaan. Cahaya bulan yang semula redup kini tampak lebih terang di dalam sumur. Bayangan kabur perlahan mulai terbentuk. Wajah mereka berangsur-angsur membeku saat melihat apa yang ada di sana. Di dalam sumur tampak sosok kecil, anak bungsu mereka, duduk di tengah cahaya bulan itu. Ia tampak lemas, matanya terpejam, tubuh menggila bersandar di dinding sumur yang lembab. Tapi yang paling mengerikan adalah pemandangan di kakinya. Kedua pahanya patah, posisi kakinya tak wajar, bengkok dengan sudut yang mengerikan, seolah seseorang dengan kejam baru saja mematahkan tulangnya. Andri tersentak mundur, tangannya mencengkram erat tepian sumur, nafasnya tersengal, matanya menatap liar ke arah juru kunci seolah mencari jawaban, namun kata-kata tak bisa keluar dari mulutnya. Anis mulai terisak, lalu segera menutup mulutnya, berusaha keras untuk menahan jeritan yang ingin meledak dari tenggorokannya. Rasa panik dan juga takut menyeruak di dadanya seperti gelombang yang tak bisa dibendung. Juru kunci mendekati mereka, wajahnya tetap datar tanpa ekspresi. "Apa yang kalian lihat di dalam sumur adalah gambaran dari harga yang harus kalian bayar. Ingat,
Apa yang aku katakan sebelumnya, jangan menangis dan jangan menjerit. Kalian sudah diambang keberhasilan. Andri menoleh ke arah ayam ingkung yang telah mereka habiskan dalam ritual tadi. Tiba-tiba saja rasa mual melanda perutnya Andri. Teringat setiap gigitan, setiap potong daging yang ia telan dengan susah payah. Ia menatap kembali ke arah dalam sumur, ke arah kedua paha anaknya yang patah, dan sebuah kesadaran mengerikan mulai menghantamnya. Ya, yang mereka makan tadi bukanlah paha ayam, tetapi paha anak mereka sendiri. Andri gemetar hebat, kakinya terasa lemas, hampir tak mampu menopang tubuhnya. Di sebelahnya Anis semakin sulit menahan air mata yang mengalir kian deras di pipinya. Mereka berdua dihantam oleh kesadaran mengerikan bahwa apa yang telah mereka lakukan tidak bisa diubah. Mereka telah menyerahkan sesuatu yang paling berharga di dalam hidup mereka. Andri hampir ingin berteriak, tetapi kata-kata si juru kunci tadi terus menggema di dalam kepalanya. Jangan menangis, jangan menjerit. Ya, jika sampai melanggar aturan, segalanya akan sia-sia. Tapi bagaimana mungkin ia bisa menahan diri? Anak mereka, darah daging mereka sendiri, sudah menjadi korban dengan cara yang begitu kejam. Waktu seakan berhenti. Di bawah sinar bulan yang semakin pudar, Andri dan Anis hanya bisa terdiam menatap kengerian yang tak terperi di dasar sumur. Mereka telah membuat pilihan dan kini harus hidup dengan konsekuensinya. Setelah malam yang mengerikan itu, pagi pun tiba dengan langit yang tampak murung. Andri dan Anis masih berdiri di dekat sumur tua. Tubuh mereka lelah, pikiran keduanya kacau. Juru kunci sudah menyelesaikan tugasnya dan mengizinkan mereka pulang. Mereka lalu berjalan menuruni lereng Gunung Kawi dengan langkah berat. Kaki mereka seakan terseret di tanah. Anis tak banyak bicara, matanya sembab. Sisa air mata yang sejak malam mereka tahan terlihat jelas di wajahnya yang pucat. Tiba di desa bawah gunung, perjalanan panjang menanti mereka. Mereka menaiki bus dengan wajah kosong, duduk di bangku belakang. Mesin bus berderu perlahan meninggalkan perkampungan di kaki gunung. Roda bus berputar di atas jalanan berbatu, membawa mereka pulang menuju kenyataan yang menakutkan. Di dalam bus, Anis sudah memeluk tubuhnya sendiri, meringkuk di sisi Andri. Ia menatap keluar jendela. Pemandangan yang lewat di depannya tidak masuk ke dalam pikirannya. Yang ada di dalam benaknya hanyalah wajah anak bungsunya, si kecil yang selama ini menjadi cahaya hidup mereka. Wajahnya yang lucu, suaranya yang ceria, semua kini terasa begitu jauh. Andri berusaha keras menahan pikirannya agar tidak terjerumus ke dalam jurang penyesalan yang lebih dalam. Yang penting sekarang kita pulang dulu, ucap Andri dengan suara berat. Nanti kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Tapi apapun yang terjadi, aku rasa ini adalah jalan terbaik. Setidaknya kita bisa hidup lebih baik tanpa kelaparan lagi. Mereka melanjutkan perjalanan dalam diam. Bus yang mereka tumpangi berkelok-kelok melewati jalan-jalan sempit dan menuruni lereng menuju kota. Anis kembali menatap keluar jendela, tapi kali ini bayangannya bukan lagi tentang Gunung Kawi atau perjalanan pulang. Ia terbayang wajah anak bungsunya berlari-lari kecil di halaman rumah, tertawa dengan senyum ceria. Tubuh mungil bergerak lincah tanpa ada tanda-tanda kesakitan. Apa kamu lebih senang melihat anak-anak kita kelaparan? Tidak pernah beli baju baru, apalagi sekolah. Bus perlahan memasuki terminal kota. Mereka turun dengan langkah gontai seperti dua orang yang kehilangan arah dalam hidup. Anis masih diam mengikuti Andri yang memimpin mereka berjalan keluar dari terminal. Angin kota yang panas dan kering menyambut mereka, sangat berbeda dengan hawa sejuk Gunung Kawi. Perjalanan belum selesai. Mereka masih harus mencari ojek untuk pulang ke rumah. Ketika ojek akhirnya berhenti di depan rumah mereka, Andri dan Anis turun dengan langkah yang lemas. Baik Anis maupun Andri tidak terkejut sama sekali ketika ibunya Anis berlari mendekati mereka dan mengabarkan bahwa si bungsu sakit parah dan langsung dibawa ke rumah sakit.
Setelah dirawat di rumah sakit, keadaannya tak kunjung membaik. Badannya yang panas akhirnya membuat kedua kaki anak bungsu mereka lumpuh total. Namun, perubahan dalam hidup Andri dan Anis mulai terasa tak lama setelah mereka pulang dari Gunung Kawi. Sejak ritual di pinggir sumur tua itu, segala usaha mereka seperti dimudahkan. Setiap hari. Andri keluar rumah dengan sepeda ontel bututnya lalu pulang dengan dompet lebih penuh dari sebelumnya. Penjualan jamu keliling yang dulu sepi kini tiba-tiba menjadi ramai. Pelanggan berdatangan seakan Andri menjadi magnet bagi para pembeli. Dalam hitungan bulan, tabungan mereka bertambah pesat. Bahkan uang yang dulunya hanya bisa untuk makan sehari-hari kini lebih dari cukup untuk membeli hal-hal yang mereka tak pernah bayangkan sebelumnya. Anis pun merasakan perubahan itu. Setiap kali dia menjahit pakaian atau menjual hasil kerajinannya, pembeli selalu rela membayar lebih. Semuanya terjadi begitu cepat hingga mereka akhirnya memiliki uang yang cukup untuk meninggalkan rumah tua mereka dan membangun rumah baru yang megah. Sebuah rumah besar di tengah desa, dilengkapi dengan perabotan mahal yang dulu hanya bisa mereka impikan. Mereka juga membeli mobil, sesuatu yang dulu jauh di luar jangkauan mereka. Akan tetapi, di tengah segala kemewahan yang baru mereka rasakan, ada satu hal yang tak pernah bisa mereka lupakan: keadaan si bungsu, anak laki-laki mereka yang dulunya lincah dan ceria, sekarang duduk di kursi roda, kedua kakinya lumpuh, tidak bisa digerakkan. Setiap harinya, si bungsu duduk di atas kursi rodanya, menatap keluar jendela melihat anak-anak lain sedang bermain. Ia berusaha keras tidak menunjukkan kesedihannya, tetapi tatapan iri di matanya selalu mengingatkan Andri dan Anis tentang harga yang mereka bayar untuk kekayaan ini. Ketika usianya cukup, mereka pun menyekolahkannya. Sejak SD, ia selalu diantar dan juga dijemput dengan menggunakan mobil keluarga yang baru mereka beli. Di sekolah, ia tak bisa bermain seperti teman-temannya, hanya bisa duduk di kursi roda memperhatikan dari kejauhan. Akan tetapi, anak itu tidak pernah mengeluh. Setiap kali Andri ataupun Anis bertanya apakah dia baik-baik saja, ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku baik-baik aja, Pak. Aku kuat." Kata yang ia ucapkan membuat Andri dan Anis senang. Mereka merasa sudah membuat keputusan yang benar demi bisa memperbaiki keadaan ekonomi keluarga. Tahun demi tahun berlalu, anak bungsu mereka lulus dari SD dengan prestasi yang cukup baik meskipun dia harus menempuh pendidikan dalam keterbatasan fisik. Ketika ia mulai masuk SMP, kehidupannya tidak banyak berubah. Ia tetap duduk di kursi roda, dibantu teman-temannya yang selalu mendorong kursinya dari satu kelas ke kelas lain. Guru-guru di sekolah pun mulai terbiasa dengan kehadirannya. Mereka semua mengagumi semangatnya yang tak pernah pudar meskipun tubuhnya tak lagi sempurna. Andri dan Anis sudah terbiasa dengan keadaan baru ini. Terlebih, kekayaan mereka semakin bertambah. Usaha Andri berkembang pesat. Dari tukang jamu keliling, ia akhirnya bisa membuka kios sendiri di pasar. Anis juga berhasil mengembangkan bisnis kecil-kecilannya menjadi usaha pakaian besar. Tahun demi tahun berlalu, dan kekayaan Andri dan Anis semakin melimpah. Rumah besar yang mereka tinggali kini menjadi bukti nyata dari hasil kerja keras yang dulunya dibantu oleh ritual mistis di Gunung Kawi. Seiring waktu berjalan, mereka mulai lupa diri. Kemewahan yang mereka miliki membuat Andri semakin sering bepergian berbisnis keluar kota dan jarang pulang ke rumah. Anis, yang dulu selalu bersama Andri dalam setiap langkah, mulai merasakan jarak yang semakin melebar di antara mereka. Perjalanan Andri semakin lama semakin jauh. Awalnya, ia hanya pergi seminggu atau 2 minggu sekali, namun lambat laun ia sering berada di luar kota selama sebulan penuh. Anis yang khawatir dengan suaminya seringkali menelpon untuk memastikan kabarnya, tetapi belakangan ini Andri jarang mengangkat telepon. Jika dihubungi, jawabannya selalu singkat dan terkesan terburu-buru. Anis mulai merasa ada yang tidak beres, tapi ia berusaha memendam kecurigaan itu demi menjaga keutuhan keluarganya.
Suatu hari, setelah hampir 2 bulan Andri tak pulang, Anis merasa ada yang benar-benar salah. Teleponnya tak lagi diangkat. Pesan-pesan yang ia kirim tak pernah mendapat balasan. Perasaan cemas yang selama ini ia pendam perlahan-lahan berubah menjadi ketakutan. Ia mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan suaminya. Anis mencoba bertanya kepada beberapa teman bisnis Andri. Salah satu dari mereka, seorang kenalan dekat, dengan sedikit ragu akhirnya memberitahu bahwa Andri kini sering terlihat bersama seorang perempuan di kota tempat mereka berbisnis. Perempuan itu bernama Mira. Dia adalah gadis manis yang tinggal di kota tersebut. Mereka bahkan dikabarkan menjalin hubungan yang sangat dekat. Bahkan ada desas-desus bahwa Andri telah menikah siri dengan Mira. Berita tersebut menghantam Anis seperti petir di siang bolong. Dadanya terasa sesak. Selama ini Anis berusaha mempercayai suaminya, meyakini bahwa semua yang mereka lakukan adalah demi kebaikan keluarga. Tapi kenyataan yang sekarang ia hadapi benar-benar merebukan hatinya. Anis merasa dihianati, tidak hanya sebagai istri, tapi juga sebagai ibu dari anak-anak mereka yang selama ini selalu mendukung dan mencintai suaminya tanpa syarat. Tanpa menunggu lama, Anis memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh dengan bantuan seorang teman yang mencoba menghubungi beberapa orang di kota tempat Andri sering berbisnis. Dari sana, ia mendapat kepastian Andri memang telah menikah siri dengan Mira, seorang perempuan yang jauh lebih muda dari Anis. Anis merasa hancur. Semua pengorbanannya, termasuk ritual di Gunung Kawi yang membuat mereka kaya, seolah sia-sia. Anis menangis dalam diam. Malam-malamnya dipenuhi dengan kegelisahan dan rasa sakit yang mendalam. Ia merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Tetapi dia tidak ingin menunjukkan kelemahannya di depan anak-anak mereka. Si bungsu yang duduk di kursi roda dan kakaknya yang sudah mulai dewasa tidak tahu apa yang terjadi antara orang tua mereka. Suatu hari, setelah berhari-hari memendam rasa sakit, Anis mencoba menelpon Andri sekali lagi. Kali ini, dia ingin mendengar langsung dari suaminya tentang apa yang terjadi. Namun seperti biasa, Andri tidak mengangkat telepon. Anis semakin marah dan putus asa. Setelah banyak berpikir, ia memutuskan untuk langsung datang ke kota tempat Andri berada. Sesampainya di kota itu, Anis mendatangi tempat di mana Andri dan Mira tinggal. Dengan hati yang berdegup kencang, ia mengetuk pintu rumah tersebut. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka dan di hadapannya berdiri Andri. Terlihat terkejut melihat kedatangan Anis. Wajah Andri yang dulunya penuh kasih sayang kini tampak dingin dan kaku. Di belakangnya, Anis bisa melihat sosok Mira berdiri dengan raut wajah tenang, seolah-olah tidak ada yang salah. "Kenapa kamu di sini?" tanya Andri dengan nada rendah. Anis menatap Andri dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku di sini karena ingin tahu kebenarannya. Apa benar kamu sudah menikah dengan perempuan itu?" Andri tidak menjawab. Ia langsung mencampakkan Anis lalu mengusirnya pergi. Anis yang merasa sakit hati segera pulang. Dia patah hati, sempat menangis berhari-hari karena teringat ulah suaminya. Pada saat itu, hanya ada supir keluarga yang menemaninya, menghibur Anis sehingga ia mulai melupakan kelakuan Andri yang keterlaluan. 5 bulan kemudian, Andri pulang ke rumah tanpa pemberitahuan. Anis yang kala itu sedang duduk di ruang tamu langsung kaget kala melihat kehadiran suaminya. Raut wajah Andri terlihat tegang dan penuh kemarahan. Ia sudah mendengar kabar dari orang-orang tentang perubahan sikap Anis yang semakin akrab dengan sopir mereka. "Bagaimana kabarmu?" Andri memulai percakapan dengan nada dingin. Anis mengangguk pelan canggung dan tidak tahu harus berkata apa. Suasana tegang. Mereka sudah lama tidak berbicara dengan baik-baik. Ketika Anis hendak menjawab, Andri langsung memotong. "Aku dengar kabar kalau kau sekarang menjadi perempuan genit. Apa itu benar?" Anis terdiam, tubuhnya bergetar. Ia tidak menyangka jika Andri akan langsung mengungkit hal itu. "Maksudmu apa, Mas?" Anis mencoba bersikap tenang, tapi hatinya berdegup kencang.
Maksudku apa? Andri menatap tajam ke arah istrinya. Aku tahu semuanya. Sudahlah, jangan pura-pura bodoh, Anis. Aku tahu tentang semua. Hah? Aku tahu tentang kamu dan juga sopir kita. Anis merasa seperti tertampar. Wajahnya memerah. Air mata mulai mengenang di matanya. Aku tidak pernah bermaksud mengkhianatimu, Mas. Kamu yang meninggalkanku begitu lama. Dan aku merasa kesepian. Apa? Kesepian? Kesepian katamu? Andri membentak. Matanya melotot marah. Tapi lihat, apa yang kamu lakukan sekarang? Kamu berkhianat di belakangku dengan sopir kita. Hah? Apa kamu tidak malu? Anis menangis. Sayang, air mata tidak bisa menghentikan kemarahan Andri yang terus meledak-ledak. Mereka berdua bertengkar hebat malam itu. Suara teriakan dan tuduhan saling dilempar tanpa henti. Semua keluhan, amarah, dan rasa sakit yang mereka pendam selama ini tumpah ruah. Anis berusaha menjelaskan perasaannya, bagaimana dirinya merasa ditinggalkan, tetapi Andri tidak mau mendengarnya. Pertengkaran mereka berlanjut hingga pagi. Saat Andri bersiap untuk meninggalkan rumah lagi dengan kemarahan yang tak tertahan, Anis tiba-tiba merasa mual. Ia berlari ke arah kamar mandi. Ia memuntahkan isi perutnya. Wajahnya pucat. Andri yang melihat itu merasa ada yang aneh. Sejak kapan Anis sering muntah-muntah seperti itu? Dengan nada penasaran dan penuh curiga, Andri mendekati pintu kamar mandi. Kenapa kamu muntah? Ada yang salah denganmu? Anis yang masih lemas tidak menjawab. Tubuhnya gemetar. Bukan hanya karena mual, tetapi juga karena perasaan bersalah yang mulai menguasai dirinya. Andri di sini semakin curiga. Kamu sakit? Atau jangan-jangan kamu hamil? Anis hanya terdiam. Ia menundukkan kepala, tidak berani menatap mata Andri. Andri mendekat. Suaranya meninggi. Jawab! Kamu hamil? Dengan air mata yang mulai mengalir deras, Anis mengangguk pelan. Ya, Mas, aku hamil. Andri terkejut. Tubuhnya seketika menegang. Ia merasa seperti ditusuk dari belakang. Dia memang sudah memiliki istri baru. Tapi Andri juga tidak sudi jika istri tuanya disentuh oleh lelaki lain. Kata-kata Anis terus terngiang di kepalanya. Andri menatap Anis dengan mata penuh amarah, kebingungan, dan kekecewaan yang mendalam. Kamu hamil dengan sopir pribadi kita. Suaranya serak dan bergetar, hampir tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Anis semakin keras menangis, tapi tidak bisa menghindari kenyataan pahit itu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa kesepian, Mas. Aku merasa ditinggalkan. Kamu tidak pernah pulang. Andri tidak bisa mendengarnya lagi. Kepalanya terasa berat. Amarahnya semakin membara. Kamu hamil. Kamu hamil karena dia. Kamu tega, Nis. Kamu tega melakukan ini padaku, pada anak-anak kita. Cukup, Mas. Lalu apa bedanya denganmu? Kau tidak pernah pulang. Asik berbulan madu dengan gadis muda. Andri keluar dari rumah, meninggalkan Anis yang masih menangis di kamar mandi. Sepanjang perjalanan keluar, Andri merasakan amarah semakin menguasai dirinya. Mereka berdua terlalu sibuk dengan perasaan masing-masing sehingga lupa dengan hal penting yang harus lebih didahulukan. Ritual di Gunung Kawi harus diperbarui setiap tahunnya. Hanya saja Andri dan Anis kini sudah tidak mengingat hal itu lagi. Terlebih lagi saat keduanya sibuk mengurus perceraian agar bisa segera bersama dengan pasangan baru masing-masing. Kehidupan Andri berbalik drastis setelah pelanggaran yang dimulai pada awalnya. Harta yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun mengalir deras, tetapi kini semuanya mulai surut. Setiap hari, Andri dan Mira merasakan dampak dari keputusan buruk yang diambil Andri. Rumah besar yang dibangun Andri untuk istri barunya kini sudah tidak dapat mereka tempati. Suatu hari, Andri dan Mira menerima surat dari bank yang mengabarkan bahwa rumah mereka akan disita karena tidak mampu membayar cicilan. Saat itu, Andri merasakan jantungnya berhenti sejenak. Rumah mewah yang dibanggakannya agar Mira terpikat terpaksa ditinggalkan. Keduanya pun pindah ke rumah kontrakan kecil di tengah perkampungan yang kumuh.
Hari demi hari berlalu, kesulitan mulai mengimpit mereka. Ketersediaan uang semakin menipis. Andri yang sebelumnya bisa diandalkan kini tak lagi mampu memberikan penghidupan yang layak. Setiap kali keluar rumah, ia berusaha mencari pekerjaan tambahan, tetapi tak ada yang mau menerima. Keberuntungan seolah menjauhinya. Andri mulai bertanya-tanya, apakah semua ini adalah balasan dari keputusan bodoh yang telah dibuatnya? Sementara itu, kehidupan Anis dan sopir mereka yang kini telah menjadi suaminya juga tidak berjalan dengan lebih baik. Anis sekarang harus merawat 3 anak, termasuk anak yang lahir dari hubungannya dengan sang sopir, merasakan tekanan yang sama. Biaya untuk keperluan anak-anak semakin meningkat, sementara pendapatan suaminya tidak sebanding. Anis terjebak dalam situasi yang semakin rumit. Mas, bagaimana kita bisa membiayai sekolah anak-anak? Tanya Anis kepada suaminya sambil menatap ketiga anaknya. Suaminya hanya bisa menggelengkan kepala. Ia tidak punya jawaban. Anis merasakan beban berat di pundaknya. Dia harus mencari nafkah untuk bisa membantu suaminya. Dia pun mulai menerima pekerjaan sambilan untuk menjahit pakaian tetangga. Terkadang hasil jahitan itu bisa menghidupi mereka selama beberapa hari, tetapi tidak lebih dari itu. Di sisi lain, Andri dan Mira yang juga berada dalam situasi serupa, uang yang ada di kantong semakin berkurang. Mobil yang dulu mereka banggakan terpaksa dijual demi untuk menutupi hutang dan kebutuhan sehari-hari. Andri seolah jatuh ke dalam jurang yang dalam. Tanpa harapan untuk bangkit kembali, dia hanya bisa memandang ke arah jalan yang telah dilaluinya penuh penyesalan. Semua ini salahku, ujarnya kepada Mira, tetapi nasi sudah menjadi bubur. Hari-hari selanjutnya semakin gelap tanpa harapan sama sekali. Selesai. Wah, luar biasa kisah dari Mbak Ani. Keren banget kisahnya nih. Dan apa ya, full gitu. Konfliknya banyak. Dan saya suka banget ya kisah-kisah pesugihan seperti ini. Jadi bisa diambil contoh nanti pada akhirnya bagaimana seorang Anis dan juga Andri, yaitu yang sama-sama suami istri yang hidupnya kesulitan ekonomi ya. Akhirnya tergoda oleh rayuan. Itu kakek yang di sawahnya kira-kira kakek asli atau bukan ya. Jadi kayak gitu yang ngejerumusin. Sampai akhirnya mereka berdua nih nekat ya untuk menjalankan ritual pesugihan di Gunung Kawi yang ternyata di situ menumbalkan anaknya. Oke, nggak sampai meninggal, tapi orang tua mana sih yang tega ya melihat anak yang sehat tiba-tiba harus lumpuh total, duduk di kursi roda, sedangkan orang tuanya kaya raya di sini. Dan parah banget ya. Bahkan ketika kaya, diawali dengan suaminya yang main perempuan lain sampai dengan menikah siri, dan ini berimbas akhirnya kepada istrinya yang merasa kesepian, yang merasa sakit hati, sehingga istrinya juga selingkuh bahkan sampai hamil. Jadi sekali lagi ya, setelah mereka bercerai berpisah karena ritual itu harus ada di setiap tahun ada ritual lagi, akhirnya mereka berhenti melakukan, hilang semua hartanya. Dan ya itulah, pesugihan tidak akan pernah berakhir dengan baik, selalu berakhir dengan tragis. Dan kalau saya enggak deh, kita nyari duit banting tulang buat siapa sih? Kan buat anak, demi kebahagiaan anak. Tapi kalau anak yang ditumbalkan, aduh bagaimana, parah banget di sini. Jadi buat teman-teman, mari kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Yang jelas, hidup pada intinya adalah mencari kebahagiaan. Pada intinya ya, maksudnya orang nyari duit, banting tulang atau apa, itu demi kebahagiaan. Tapi kalau kita bisa punya banyak uang tapi nggak bahagia, buat apa? Dan lebih parahnya lagi, nggak punya uang nggak bahagia, itu lebih parah lagi. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu adalah timbul dari diri kita sendiri, dan kebahagiaan itu tercipta. Ayo kita ciptakan kebahagiaan dengan apa yang kita punya. Mungkin itu ya hikmah baik yang bisa kita ambil dari kisah barusan. Dan terima kasih buat Mbak Ani di Singapura. Hati-hati ya di negeri orang, Mbak Ani, kerja dijaga dirinya. Dan juga terima kasih Mbak Sanum sudah membantu kami dalam penggarapan tulisan ini. Dan semoga kisah barusan menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya komentar lain silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu.
Buat yang suka dengan kisah barusan, silakan bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dong share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung ya, atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan silakan buat yang ingin seperti Mbak Ani barusan ya, yang apabila ingin kisahnya dibawakan di channel kami, kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih di akhir kata. Saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.